Oke, selamat datang di channel Setiawan J. Kali ini mungkin ada yang berbeda dari video saya karena ada salah satu temen minta di review sekalian jual. Jadi kebetulan saya nggak mereview mobil kali ini, dan saya akan mereview motor yaitu Honda CS1. Ya, di kesempatan kali ini mungkin saya akan mereview sebuah motor pada zaman dulu. Mungkin dia bersaing dengan Suzuki Satria, cuman sebenarnya menurut saya beda model ya. Karena kalau Suzuki Satria dia modelnya di sini di depannya beda. Kalau ini model seperti bebek dijadikan satu sama motor hampir sport lah, cuman modelnya seperti ini. Dan mungkin kalau ada salah di saat saya mereview mungkin bisa komentar di bawah dan kita saling belajar bersama lah, karena biasa saya mereview mobil dan kebetulan ini ada salah satu temen minta di review sekalian dijual. Nanti saya sebutkan harganya di akhir video saya mungkin, dan nanti bisa jika ada yang berminat bisa hubungi kontaknya di deskripsi di bawah. Oke, dari depan modelnya dia seperti menurut saya hampir sport ya, seperti motor sport, cuman dia masih bebek karena di sini harusnya kalau motor sport ada tangki di sini, terus joknya ini dia 125 cc SOHC, mesin berdiri bukan mesin bebek. Dia ada kopling di sini, lampunya dia model seperti ini, masih bolam biasa, lampu sen di sini, dan selebornya dia seperti ini. Cuman untuk ini apa ya namanya, untuk shock breakernya dia masih seperti motor bebek ya, belum. Kalau Satria kan dia sampai atas, terus setangnya ini dia palang 3 ya. Kalau ini masih seperti bebek, dan di sini dia ada speedometernya. Untuk dia ban pakai ring 17, masih orisinilnya ini dia, dan cakramnya dia pakai cakram ventilasi, dan disc brake-nya pakai 2 disc brake, 2 kaliper di sini. Terus untuk motor ini udah pakai radiator, ini di sini ada radiatornya. Cuman ya mungkin karena udah cukup lama motor ini mungkin kondisinya udah nggak begitu seperti barunya lah. Cuman untuk tenaganya karena dia cc-nya cukup besar, jadi menurut saya masih lumayan. Dan ini untuk saat ini mungkin langka ya, karena dulu penjualannya pun kurang, jadi mungkin kurang laku, mungkin kalah sama pesaingnya. Jadi untuk sekarang kalau nyari motor ini mungkin agak susah, cuman ya nggak tahu karena dulu peminatnya juga kurang. Oke, kita lanjut bahas dari sisi samping. Dia bodinya dia detail ya menurut saya, karena layout bodinya menurut saya dia sangat banyak. Jadi kalau nyuci cukup ribet, cukup lama, karena detailnya banyak, harus ini berbeda-beda. Jadi ya sebenarnya bagus, cuman semua tinggal selera sih. Terus ini dia blok mesinnya dia berwarna hitam, dan ini dia ada untuk kickstarternya, sama ini rem, dan di sini ada apa ya, fairing lah, mungkin fairing namanya, di bawah mesin untuk melindungi dari kotoran-kotoran, karena dia langsung dari ban sini karena selebornya cuma segini. Terus dari sisi samping dia juga ada ini forcep, kalau yang depan belum bisa dilipat ya. Terus untuk knalpot masih standarnya ini. Terus dari ban belakang juga sama dengan yang depan, pakai ring 17, dan dia
depan belakang pakai cakram semua, jadi sudah cukup modern. Dan untuk shockbreakernya dia monoshock ya, satu shockbreaker dan berwarna merah di tengah sini, jadi lumayan cukup sporty lah. Dan untuk armnya dia di sini model kotak ya, cukup besar untuk armnya. Kan dari sisi bodi belakang ini apa ya, ini namanya, ini mungkin begelnya dia modelnya terputus, enggak nyambung jadi satu. Terus di sini untuk warnanya dia kolaborasi antara merah, hitam sama merah lagi. Terus di sini dikasih warna silver ya, biar enggak terlalu mati mungkin untuk perpaduan warnanya. Dari sisi samping kiri dia posisi gear rantainya di sini. Ini setahu saya ini mungkin sudah diganti sama pemiliknya, karena setahu saya di sini dia kalau motor ini sisi samping gear sini dia ada pelindung rantai, jadi fungsinya untuk ketika rantai itu lepas biasanya biar dia enggak lepas jauh dari sini, jadi masih ada penahannya di sini. Cuman ini mungkin udah aus jadi diganti, tapi diganti enggak sesuai yang dari pabriknya. Terus ini untuk ukuran gearnya menurut saya cukup besar ya, jadi mungkin untuk rasio gigi rendahnya cukup lumayan lah untuk angkatan pertama, kedua, ketiga. Terus ya ini yang tadi saya bilang dia monoshock dan shockbreakernya berwarna merah. Sini terdapat post step untuk penumpang belakang. Terus di sini tangki dia berada di sini, dan dia posisi tangkinya berada di sini, bukan di sini ya. Jadi ini ada slot kunci. Jadi kalau sekilas seperti ada tangki di sini, cuman di sini ternyata difungsikan sebagai bagasi karena tangki bensinnya berada di sini, sama baterai juga di sini. Dia kapasitas tangki kurang lebih 4 liter. Kalau dari joknya pun ya sudah penuh terisi tangki sama kelistrikan baterai. Terus ya ini untuk bagasinya di sini cukup luas, ini bagasinya bisa untuk menaruh handphone, charger, apapun itu cukup fungsional sih menurut saya. Oke, dan dia 5 percepatan, satu seperti motor laki-laki ya, jadi satu maju, selanjutnya dia personelnya ke belakang seperti itu, karena dia juga manual pakai kopling. Oke, untuk mungkin seperti itu ya. Sama ini spideboard belakang cukup menarik sih, sama desain lampu belakangnya cukup seperti sport, jadi apa ya, runcing gitu loh, jadi cukup lumayan lah modelnya sebenarnya. Cuman mungkin kalau menurut saya pribadi dari segi sininya sih yang membuat motor ini kurang begitu laku di pasaran mungkin ya, karena pesaingnya mungkin Satria F, jadi lebih maco Satria F lah mungkin, jadi peminatnya lebih banyak Satria F pada zaman waktu itulah. Kalau sekarang mungkin udah berbeda ya. Terus dia untuk indikator dari speedometernya dia sudah digital, menurut saya cukup komplit karena di situ terdapat RPM, terus odometer pengukur kecepatan berada di tengah, terus odometer trip A, trip B, terus tangki bensin, temperatur radiator, sama posisi netral, lampu sen untuk lampu jarak jauh. Jadi mungkin cukup kecil tapi dia cukup komplit dan sudah mulai untuk modern lah pada zamannya. Jadi apa ya, transisi dari yang masih biasa ke yang mulai modern. Dan dia speedometernya di dalamnya terdapat karbon, cuman dikasih mika, dan di sini dia plastik semua. Dan untuk spion masih 2, sama masih ada spionnya, sama ini kopling. Terus untuk tombol-tombol ciri khas Honda seperti ini ya zaman dahulu. Kalau yang sekarang menurut saya perbedaannya untuk klakson dia berada di sini, sama untuk sen dia di bawah. Terus ini ada jok karena dia masih pakai karburator. Oke, terus di sini dia ada fairingnya, tapi di sini biasanya mungkin bisa untuk naruh tempat, naruh HP, naruh apa ya. Tapi menurut saya ini fairingnya karena ya kecil sih, jadi
Ya mungkin kalau desain dari pabriknya untuk aerodinamis, sirkulasi anginnya, memecah anginnya, seperti itu sih. Oke, overall seperti ini untuk motor Honda CS1 ini. Ya menurut saya dia cukup bertenaga karena untuk kapasitas mesinnya juga 125 cc SOHC, dan ya mungkin untuk konsep modelnya kurang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia lah pada waktu itu, karena mungkin zamannya dulu Satria F ya, jadi dia kurang gitu laku. Menurut saya untuk posisi kita mengendarai motor ini ya karena konsepnya dia agak condong ke sporty, jadi memang kita agak membungkuk ya kalau untuk posisi mengendarai motor ini. Cuman untuk pemboncengnya atau penumpangnya menurut saya nyaman kalau untuk pemboncengnya, karena jok ini dia tidak terlalu curam ke depan. Biasanya kalau motor-motor sport kan dia curam ke depan, jadi yang belakang terlalu ke depan. Jadi menurut saya kalau dilihat pun kita melihat orang pakai seumpama pakai Ninja lah yang berdua gitu, dia pemboncengnya kesannya tuh kurang nyaman gitu. Kalau ini menurut saya masih nyaman sih untuk berboncengan. Dan ini motor ini dijual kondisi masih cukup sehat, masih nyaman, semua surat-surat komplit. Nanti bisa kontak langsung di deskripsi, nanti saya cantumkan nomor pemiliknya. Mungkin siapa tahu ada yang berminat, nanti bisa kontak sendiri ya. Saya review ini masih cukup oke lah motor ini, walaupun ya untuk warna cat dan sebagainya udah mulai pudar, itu menurut saya wajar karena udah cukup lama. Jadi ya mungkin kalau mau lebih bersih lagi mungkin dicat ulang atau enggak pun menurut saya juga masih bagus sih, karena ini dia masih warna orisinalnya. Dan untuk mesinnya pun masih lumayan halus. Coba saya starter ya. Oh, ternyata masih posisi masuk ya, masih cukup lumayan halus lah. Cuman ya namanya motor lama dan dia masih dipakai karburator, masih kita kalau servis atau ke bengkel mungkin masih perlu setting karburator, jadi kadang stasionernya masih sering mati, kurang tinggi, tergantung dari bengkel itu sendiri sih. Oke, saya akan coba muter di sekitar sini aja, masih nyaman atau enggak motor ini. Mungkin menurut saya masih cukup nyaman sih motor ini, karena kaki-kakinya pun mungkin masih lumayan lah, belum terlalu berisik. Mungkin biasanya seperti ini karena dia manual, untuk ketegangan rantai aja sih menurut saya. Jadi overall masih lumayan. Oke, mungkin cukup sekian untuk review motor CS1 ini dari saya. Sebelumnya memang mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kalau saya tadi coba jalan sama melihat kondisi motor, menurut saya masih lumayan lah untuk tahun sekian. Untuk body juga nggak terlalu berisik. Biasanya kalau motor tuh kelemahannya juga di body, dia udah lama mulai kendor terus atau mungkin pecah, jadi kita jalan masih suka bunyi-bunyi seperti itu. Untuk ini bodinya yang plastik ini ya. Mungkin cukup sekian lah video dari saya. Jangan lupa like sama subscribe video ini jika kalian suka.